Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengapa komunis dilarang di Indonesia. Turn your mind into my all the pain I'm causing you too much instead, baby. Hingga hari ini, sepertinya masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki fobia mengenai PKI dan ideologi yang berkaitan dengan komunisme. Kamu takut gak sama komunis? Baik PKI maupun komunisme, seakan sudah menjadi hal yang begitu tabu sampai-sampai ada kasus di mana penjual baju berlambang Palu Arit ditangkap, maupun kasus-kasus di mana buku yang berkaitan dengan tokoh dan ideologi komunis disita secara paksa dari toko buku. Sebagian besar dari kita pasti juga sangat familiar dengan Kang Bakso atau Kang Nasgor yang seringkali berjualan sambil membawa walkie-talkie. Hal ini seringkali dikaitkan sebagai warisan dari rezim pemerintahan era Orde Baru. Saat itu, apabila seorang dinilai memiliki hubungan dengan PKI atau komunis, orang tersebut dapat dipastikan mendapat berbagai masalah dan hidupnya akan penuh dengan kesulitan. Mengapa demikian? Karena Orde Baru menilai mereka yang dekat dengan PKI tidak lebih dari pengkhianat dan ancaman bangsa. PKI dan simpatisannya pernah diburu hingga ke seluruh penjuru, keberadaannya dihancurkan secara sistematis, dan organisasinya dilarang beroperasi. Tidak sedikit anak bangsa yang pernah dikirim untuk belajar ke negara-negara blok timur harus mencari suaka di negara asing karena tidak berani pulang ke Indonesia. Mengingat suasana politik yang sangat tidak kondusif. Jika demikian, pernahkah kita bertanya, mengapa bangsa Indonesia bisa begitu takut dengan komunis? Apakah ketakutan akan komunisme seperti yang terjadi di Indonesia juga pernah dialami oleh negara lain di dunia? Untuk memahaminya secara lebih menyeluruh, kita terlebih dahulu harus memahami latar belakang munculnya komunisme dan perkembangan politik dunia pada saat itu. Komunisme muncul sebagai gagasan politik dari Karl Marx terhadap revolusi industri yang percaya bahwa tumbuhnya industri di berbagai negara bukan mendatangkan kesejahteraan, melainkan penindasan terhadap masyarakat Eropa yang sebagian besar mulai bekerja sebagai buruh pabrik. Perbedaan yang mencolok antar masyarakat, khususnya di antara kelas pekerja dan pemilik modal, semakin terlihat dan menjadi dasar pertentangan antar kelas yang memulai revolusi sosial. Harus diingat bahwa Karl Marx dan rekannya hidup setelah terjadinya revolusi industri dan revolusi Prancis, dua buah revolusi yang memberi banyak inspirasi bagi pemikiran mereka. Walau demikian, pemikirannya ternyata menemui banyak hambatan. Negara-negara Eropa yang saat itu masih fobia dan dipengaruhi oleh bayang-bayang dari revolusi Prancis dan Perang Napoleon, mulai memikirkan berbagai cara demi menghancurkan segala bentuk pemikiran yang bisa mengancam kedudukannya. Benua Eropa yang dikenal sering ribut sendiri, ternyata bisa mengesampingkan masalahnya jika menyadari adanya ancaman bersama. Berbagai revolusi berhasil dihancurkan mereka. Karl Marx sendiri terpaksa menjadi pengungsi dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga memutuskan untuk tinggal menetap di Inggris dan meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Hanya 11 hingga 13 orang yang menghadiri pemakamannya. Berbekal pengalamannya berhadapan dengan revolusi Prancis, negara-negara Eropa yang saat itu didominasi oleh negara monarki bergerak cepat untuk membendung ajaran-ajaran sesat yang mungkin mempengaruhi rakyatnya. Selain aliansi militer, para penguasa juga membentuk organisasi khusus untuk menghancurkan paham-paham radikal. Meningkatnya teknologi percetakan, kualitas pendidikan, dan kemampuan baca tulis masyarakat di Eropa turut diikuti dengan meningkatnya sensor informasi demi menjaga stabilitas nasional setiap negara. Hal ini sedikit banyak memberi kesempatan bagi negara-negara Eropa untuk menjalankan berbagai reformasi internal dan meningkatkan kesejahteraan dari rakyatnya agar semakin tidak mudah terprovokasi oleh paham radikal. Uniknya, di antara semua negara, Kekaisaran Rusia yang dulunya dikenal sebagai polisinya Eropa, justru bisa dikatakan menjadi negara yang paling tertinggal dalam bidang ini. Mengapa demikian?
Buku Das Kapital yang ditulis oleh Karl Marx dalam bahasa Jerman mulai diterbitkan di tahun 1867, di mana penjualannya dapat dikatakan sangat buruk akibat berbagai hambatan dan sensor pemerintah. Di Inggris sendiri, yang menjadi tempat tinggal Karl Marx, Das Kapital baru diterjemahkan pada tahun 1886. Namun tahukah kamu, di tahun 1870-an, buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Loh, kok bisa, Min? Hal ini tidak terlepas dari keputusasaan pemerintah Rusia yang merasa tidak ada perlunya membatasi terbitnya Das Kapital, suatu karya yang menurut mereka tidak lebih dari buku karya ilmiah. Pihak otoritas percaya dengan kondisi demografi dan institusi pendidikan Rusia yang masih terbelakang, buku tersebut hanya akan diminati oleh sedikit orang karena terlalu sulit dipahami oleh masyarakat. Baik Karl Marx sendiri dan pihak otoritas Rusia bahkan tidak menyangka bahwa hal itu justru akan menyebabkan revolusi di Rusia terjadi jauh lebih cepat dibandingkan negara-negara industri Eropa Barat yang sebenarnya menjadi target utama dari Karl Marx. Jika ideologi komunis memang begitu ditakuti, kira-kira hal apa sih yang membuatnya bisa tersebar ke seluruh dunia? Bahkan di masa puncaknya, komunisme sampai memerintah 1/3 hingga setengah dari seluruh populasi di dunia. Bangkit dan menyebarnya komunisme mustahil dilepaskan dari Perang Dunia Pertama, di mana kondisi internal Rusia dieksploitasi Jerman dengan mengirim Lenin. Kekaisaran Rusia yang mengalami masalah internal, khususnya Revolusi Februari dan Oktober, pada akhirnya membuatnya mundur dari Perang Dunia Pertama dan memunculkan Perang Saudara Rusia di antara Tentara Merah dan Tentara Putih. Lalu perang berakhir dengan kemenangan komunis dan berdirinya Uni Soviet. Setelah menang, Lenin berusaha mengekspor komunisme lewat Komintern dengan para agen yang sangat militan. Penyebaran komunisme mendapatkan dua angin segar. Yang pertama, kondisi Eropa yang belum pulih dari Perang Dunia Pertama dan flu Spanyol. Dan yang kedua, krisis depresi besar Amerika Serikat yang menyebar ke seluruh dunia. Hal ini menyebabkan kemiskinan menjadi lahan subur bagi berkembangnya komunisme. Tak jarang Uni Soviet mengintervensi negara lain dengan alasan membantu rekan seperjuangan komunisnya, seperti yang terjadi di negara Polandia. Berdirinya USSR memunculkan banyak kelompok yang memperjuangkan revolusi komunis dan berbagai kisah kekejaman komunis, khususnya di pembantaian Red Terror yang membuat banyak negara menjadi khawatir. Di Amerika Serikat, Red Terror yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, di mana masyarakat takut dengan ancaman gerakan buruh, revolusi anarkis, dan radikalisme politik. Ketakutan ini semakin menjadi-jadi setelah terjadi ledakan bom di Wall Street pada 1920, berdirinya USSR pada 1922, dan terakhir krisis ekonomi depresi besar. Semua hal ini membuat poster anti-komunis bertebaran. Para politisi dan kapitalis mulai memanfaatkan isu dengan menuduh kaum yang dianggap simpatisan komunis, seperti serikat buruh dan sejenisnya, sama dengan agen asing yang ingin menghancurkan ekonomi Amerika. Di Eropa, ternyata kondisinya lebih gawat. Dampak Perang Dunia Pertama tak hanya membuat ekonomi hancur dan tingginya angka pengangguran, tetapi juga bangkitnya kelompok ekstrim, baik fasis maupun komunis. Di Jerman, Weimar Republik pernah mengalami gejolak politik dan revolusi komunis. Walau berhasil dikalahkan, militer komunis masih berpengaruh besar di politik dan dikatakan menjadi rival terbesar bagi karir politik Adolf. Konflik komunis dan nasionalis juga menyebabkan Perang Saudara Spanyol yang berakhir dengan kemenangan kubu nasionalis Franco. Konflik yang singkat tetapi brutal ini semakin meningkatkan fobia kebangkitan komunis dan hal-hal menyeramkan yang mungkin dilakukan. Setelah Lenin meninggal, penggantinya justru lebih sibuk mengamankan kekuasaan dibanding menjalankan revolusi internasional yang membuat dunia sedikit bernafas lega. Di Tiongkok, bahkan sebelum Perang Dunia terjadi, persaingan komunisme dan nasionalis Chiang menjadi sangat sengit. Keduanya terlibat perang saudara, di mana kubu komunis hampir hancur. Nasionalis bahkan menjalankan berbagai teror putih, yaitu pembantaian kubu komunis seperti yang terjadi di kota Shanghai. Saat dihadapkan ancaman perang dengan Jepang, Chiang malah berkata
Jepang hanya penyakit kulit, sedangkan komunis adalah penyakit jantung. Baginya, yang pernah belajar di Uni Soviet, menghancurkan komunis sampai ke akar-akarnya jauh lebih penting dari apapun. Kebijakan yang masih dijalankannya, bahkan saat ia dan Kuomintang dipaksa mundur ke Taiwan. Ketakutan akan komunis mencapai puncaknya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, saat Uni Soviet berhasil mengalahkan Jerman di front timur. Berbagai negara Eropa yang dulu bebas, kini berada di bawah rantai besi komunis. Kebangkitan USSR dan Amerika Serikat sebagai adidaya baru membuat dunia memasuki rivalitas perang dingin. Keduanya bukan hanya curiga, tetapi juga saling takut satu sama lain. Kecurigaan ini terlihat dari meningkatnya kegiatan mata-mata, dan jika ada yang tidak disukai, ia akan dituduh sebagai simpatisan komunis atau bahkan budak kapitalis. Persaingan bahkan meluas ke negara-negara sekutunya di seluruh dunia, yang membuat proxy war menjadi semakin intens. Di Korea, kedua kubu saling menyebarkan propaganda yang isinya menjelek-jelekan lawannya, menuduh lawannya kaki tangan asing yang ingin memperbudak rakyat dan merampas hartanya. Kondisi semakin mencekam saat kedua kubu mulai membantai rakyatnya sendiri yang dianggap simpatisan lawannya. Kondisi ini terus terulang di negara lain seperti Vietnam dan negara-negara Afrika. Amerika Serikat bahkan tidak ragu turun tangan demi mencegah lebih banyak negara jatuh ke dalam pengaruh komunisme. Suatu kebijakan berbasis teori efek domino yang percaya jatuhnya suatu negara akan membuat negara lain rentan terhadap komunisme. Dalam perang Afghanistan misalnya, Amerika Serikat bahkan membantu kelompok-kelompok yang hari ini dicap radikal. Asal bisa menghambat menyebarnya komunis, perang melawan negara iblis tak bertuhan semakin gencar dilakukan. Perang melawan komunisme seringkali digambarkan sebagai perang agama atau perang melawan kelompok yang ingin menjarah. Padahal di negara komunis, ketakutan yang sama juga terjadi. Kubu anti-komunis sering digambarkan sebagai kubu yang korup yang menjual negara ke pihak barat. Terlebih di awal Perang Dingin, masa dekolonisasi terjadi di mana negara yang baru merdeka ini ingin menghilangkan